Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vilar Vitaloka akan membahas muatan pelajaran IPA dengan materi energi listrik bagian yang kedua. Pada bahasan materi ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, cara menghasilkan energi listrik, lalu mengapa bisa terjadi mati lampu, selanjutnya beberapa contoh menghemat energi listrik, dan berikutnya menggunakan alat-alat listrik. Cara menghasilkan energi listrik. Perhatikan gambar di sana adalah contoh PLTA. Pada PLTA, air dari waduk masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan. Setelah air masuk ke dalam pipa pesat, air diarahkan ke turbin. Energi potensial air yang besar kemudian menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur tegangannya oleh transformer dan dibagikan ke konsumen melalui transmisi. Transmisi itu seperti tiang-tiang listrik yang menyambungkan dari tiang yang satu dan tiang yang lain disalurkan oleh kabel. Selanjutnya, di sana ada proses menyalurkan energi listrik. Yang pertama, dari PLTA, energi listrik siap disalurkan ke konsumen, ke pabrik, ke perkantoran, juga ke rumah-rumah. Selanjutnya, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel besar yang terpasang dari saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Dengan kabel besar karena energi yang dihasilkan dari PLTA sangat besar. Lanjut, energi listrik kemudian dimasukkan ke transformator atau trafo untuk dinaikkan tegangannya. Setelah tegangannya naik, energi listrik disalurkan ke pabrik-pabrik karena biasanya pabrik membutuhkan energi listrik yang besar. Lalu energi listrik dimasukkan kembali ke transformator untuk diturunkan tegangannya, baru disalurkan ke rumah-rumah. Transformator atau trafo merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Di sana tadi dinaikkan dulu, disalurkan ke pabrik, lalu diturunkan lagi tegangannya untuk dihantarkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, mengapa bisa terjadi mati lampu? Mati lampu terjadi bisa karena gangguan transmisi atau distribusi. Faktor penyebab mati lampu yaitu faktor dari luar berupa gangguan alam seperti tersambar petir, pohon atau hewan yang menyentuh jaringan sehingga merusak jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah menjadi rusak. Selanjutnya, faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Biasanya ada komponen-komponen atau alat-alat yang rusak sehingga perlu diganti. Untuk menggantinya, kita harus mematikan lampu terlebih dahulu. Makanya terjadilah mati lampu. Selanjutnya, ada cara menghemat energi listrik. Yang pertama, membatasi menonton televisi. Yang kedua, mematikan AC ketika udara sedang sejuk. Selanjutnya, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Lalu mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Biasanya lampu pijar kita ganti sekarang dengan menggunakan lampu LED. Lalu mematikan saklar lampu ketika ruangan cukup terang. Lalu menggunakan alat elektronik secara bergantian, tidak bersamaan. Selanjutnya menggunakan peralatan elektronik dengan daya atau watt yang lebih kecil. Nah, itu hanya beberapa contoh. Kalian bisa mencari lagi contoh-contoh yang harus kalian terapkan untuk dapat menghemat energi listrik.
baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Selanjutnya, cara menggunakan alat listrik. Yang pertama, jangan memegang sambungan antara kabel dengan colokannya, karena itu sangat berbahaya. Lalu lihat di sana bagian bawahnya ada air yang menggenang, itu pun berbahaya, dapat menyebabkan korsleting. Lalu di sana ada stop kontak yang bertumpuk-tumpuk, itu juga berbahaya, dapat menyebabkan korsleting. Dan di sana ada gambar orang yang memasukkan tangannya ke dalam stop kontak. Di dalam stop kontak terdapat arus listrik yang besar sehingga dapat menyebabkan kesetrum. Lalu hindari menggunakan alat listrik dengan tangan yang basah. Juga hindari menggunakan alat elektronik dengan kabel yang terkelupas. Dan untuk memperbaiki listrik harus menggunakan tenaga ahli jika kita tidak bisa. Selanjutnya, di sana ada latihan. Kalian cermati gambar, carilah kegiatan yang membahayakan yang berkaitan dengan penggunaan listrik. Kalian tulis dan kalian laporkan kepada guru kalian. Di sana lihat ya, ada banyak orang ya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.